Salam kasih dan medan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita memulai ibadah dan doa rosario kita ini dengan doa malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini kita sekali lagi ini yang kedua ya, secara spontan ya, dulu ke tempat ya, tidak apa-apa, puji Tuhan, karena memang tidak ada masalah. Artinya kita di lingkungan Santo Rupinus itu terbuka dengan jadwal-jadwal yang mendadak, karena mungkin untuk kesempatan bertemunya pengurus lingkungan atau keinginan untuk ibadat atau doa bersama itu kan bisa muncul karena situasional. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bu? Wakil keluarga, Ibu atau Bapak? Silakan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Sebelumnya kami mohon maaf karena agak mendadak rencana ibadat ini, karena kebetulan kami bisa berkumpul semua di sini, jadi terpikirlah tadi siang rencana mengadakan ibadat rosario di sini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari semua yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul bersama kami di sini, untuk berdoa bersama kami. Yang menaiki doa kami, syukur atas wisuda anak kami Valeria Vinola. Kemudian yang kedua, perlindungan bagi anak-anak yang berada di rumah ini, semoga diberi kesehatan untuk mereka. Kemudian yang ketiga, kami juga berdoa bagi awal adik kami Filipa Stefani Mediati yang 2 tahun lalu sudah dipanggil, dan bapak kami juga Ignatius Dono sekitar 100 hari lebih juga dipanggil, dan nenek kami Veronica Sima juga tidak jauh jaraknya, sekitar 100 hari lebih juga. Demikian, terima kasih untuk kita semua. Salam. Salam. Dari Ketua Lingkungan mungkin ada Pak Armadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini memang mendadak. Tadinya saya pikir kita tidak bakal hadir sama lingkungan, tapi saya usahakan saya sharekan ke grup lingkungan, walaupun dari Pak Geo, bagaimana kalau kita hanya untuk keluarga saja. Jadi saya pikir kalau angka baiknya bisa keluarga besar Rupinus juga hadir, jadi supaya bisa berdoa doa rosario bersama untuk rumah ini, untuk keluarga ini, untuk kita semua. Nah, terutama untuk keluarganya Omo, juga keluarganya Noah, keluarga besar semuanya. Semoga kita selalu diberkati Tuhan. Silakan Pak Ibu. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 26, Syukur Tuhan.
keliling meja altarmu dalam Ekaristi. Mari kita mengikat cinta dalam perjamuan satu dengan Tuhan. Syukur Tuhan, syukur padamu atas rahmat-Mu untuk hari ini. Engkau perkenankan pesta bersamamu, keliling meja altarmu dalam Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan hari ini sesuai dengan apa yang kita lakukan, siap siaga. Jadi umat lingkungan Santo Rufino itu harus siap siaga dalam setiap kondisi, terutama ketika memang kita tahu kalau lingkungan Santo Rufino ini kan udah banyak yang menetap di luar daerah tetapi memiliki rumah di lingkungan Santo Rufino. Ada beberapa keluarga, kalau kami data dulu sekitar belasan keluarga di mana mereka punya rumah di sini tetapi banyak tinggal di luar ya. Ada beberapa keluarga tetapi mereka sangat aktif misalnya di tempat tinggal mereka. Dan juga ada beberapa rumah yang didiami bukan oleh pemiliknya tetapi oleh penyewa, karena ada yang ngekos, kemudian ada juga yang tinggal dengan keluarga seperti rumah Pak Adi ini. Dan memang situasional itu tidak bisa kita hindari, kondisi rumah ada di Pontianak tetapi tinggal di daerah. Itu juga saya rasakan sama seperti saya punya rumah di Bengkayang ya. Lalu ya syukurlah orang tua mau tinggal di situ, ada yang ngurus. Tapi tetaplah menjadi warga lingkungan yang pasif di sana. Dalam kebetulan orang tua juga aktif ya, ketika ada kegiatan lingkungan ya kita pas hanya datang pada saat acara. Dan itu adalah kebersamaan karena kita satu baptisan, sudah sepantas dan selayaknya kita sebagai umat Katolik itu bersatu padu dimanapun kita berada. Memang teritori-teritori itu dibatasi untuk pelayanan dalam lingkup paroki, itu pasti di bawahnya ada stasi ya. Kalau sebenarnya stasi itu bisa jadi kuasi jadi paroki. Kalau di daerah itu stasinya banyak, lingkungannya malah minim. Tapi kalau di perkotaan itu ada paroki, ada wilayah. Di paroki Bunda Maria Jeruju itu ada 5 wilayah dan terdiri atas 20 lingkungan. Sebenarnya di bawah lingkungan itu kering. Kering itu terdiri atas maksimal itu 10 keluarga, ya kan, minimal itu 2 keluarga. Kering itu sebenarnya kalau untuk daerah-daerah yang sangat jarang itu karena kondisinya misalnya kalau untuk pergi ke sana itu butuh 5 kilo, tapi 5 kilo itu jaraknya jauh gitu ya. Nah, makanya dibentuklah itu. Jadi ada lingkungan kita itu sebenarnya dari 20 sampai 30 kalau idealnya keuskupan, tetapi di paroki kita itu paling rendah sedikit-dikitnya 20 kakak, maksimal 60.
Kalau sudah 60 harusnya ada pemekaran kalau udah 61. Nah, kalau di kita itu misalnya lingkungan itu terdiri 20, berarti kringnya itu ada kring 1, kring 2 ya. Jadi biasanya itu untuk mempermudah pelayanan dan mengakrabkan. Nah, di beberapa daerah tuh biasanya kalau doa rosario itu bisa sampai 3 seat. Ada seat 1, seat 2, seat 3 kalau di Sanggoledo itu. Satu seat saja itu bisa 60 kakak. Nah, itu terlalu besar kan. Jadi dia dibagi. Nah, terkadang ada umat Katolik yang sedikit, itu akhirnya ya ketemunya itu saja. Tetapi bukan persoalan di situ. Persoalan yang utama adalah ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan karena syukur yang telah dikaruniai oleh berkat. Misalnya kita ingin ada wujud-wujud khusus seperti misalnya wisuda anak, ulang tahun, kemudian juga karena mungkin yang paling sering ya ada hal-hal yang sifatnya kedukaan ya. Itu merupakan sesuatu yang harus menjadi peranan umat lingkungan sekitar itu untuk mengetahui umat yang dikatakan migran ya. Kata migran itu bukan maksudnya migran gimana, punya rumah di situ tetapi dulu mungkin aktif tetapi karena mungkin pekerjaan atau tempat tinggal baru ya, karena kita ada beberapa umat seperti itu. Dan itu menjadi keniscayaan di kota ini ya. Bisa jadi seperti itu. Dan saling bahu-membahulah kita, saling bekerja sama untuk bisa saling mendoakan, saling melayani, karena kita pun tidak tahu nanti ketika kita berada di mana ya. Di situ juga kita harus juga mampu untuk minimal dikenal atau diketahui oleh minimal tetangga sebelah kanan atau kiri atau juga lingkungan yang ada di situ. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, Engkau kembali menghimpun kami di rumah Pak Adi sekeluarga ini. Semoga dengan perjumpaan kami semakin akrab, bersaudara karena satu baptisan, dan kami bersyukur atas wisuda Ananda Nola esok hari setelah selesai dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi. Semoga dengan wisuda menjadi suatu tanda berkat yang Engkau berikan karena kehendak-Mu, dan berkati juga seluruh orang-orang, terutama anak-anak yang bersekolah di rumah ini. Semoga tidak ada gangguan, baik gangguan dari hal-hal yang jahat, kuasa jahat, kehendak jahat, dari kuasa setan, kuasa iblis, dari kuasa-kuasa hawa nafsu, kuasa kegelapan.
Biarlah rumah ini menjadi tempat tinggal yang damai, yang berada di tempat ini hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan dibebaskan dari segala mara bahaya malapetaka, dari segala musibah, dari segala hal-hal jahat. Dan juga berdoa bagi arwah Filipa Stefani Mediati yang telah Engkau panggil. Semoga arwah Filipa Stefani Mediati Engkau ampuni dosa-dosanya, dan jika sudah berada di kerajaan surga menjadi pendoa bagi keluarga, bagi kami umat lingkungan Santo Rupinus. Dan juga berdoa bagi arwah Bapak Ignatius Dono, kemudian nenek dari keluarga ini Veronica Sima yang telah Engkau panggil. Ampunilah dosa-dosa mereka karena belas kasih dan kerahiman-Mu, dan terimalah di dalam kerajaan-Mu. Begitu juga untuk arwah para umat lingkungan Santo Rupinus yang telah meninggal dunia, yang berada di api pecucian, agar diampuni dosa-dosanya, dan juga yang sudah berada di kerajaan surga menjadi pendoa bagi kami agar kami tetap setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kita untuk mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan pada umat manusia, tetapi sekarang disyaratkan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus, tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada kegirangan dari mata air keselamatan. Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi, berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.
Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dalam perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya, dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang pendidikan berarti kita berbicara tentang pengetahuan. Berarti kita persiapkan pendidikan itu kan mulai dari PG, PKA, PKB, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Orang selalu bangga dengan pendidikan Katolik karena pendidikan Katolik itu memiliki karakter disiplin. Karakter disiplin itu dimulai dengan kejujuran. Mengapa banyak orang-orang Katolik itu menyekolahkan anaknya di Katolik, bahkan orang non-Katolik di sekolah Katolik? Yang pertama karena disiplin. Disiplin itu artinya jujur. Bukan masalah tepat waktu, disiplin itu artinya dia mampu untuk menjadi pribadi yang mampu untuk mengerjakan tugas-tugas secara mandiri. Dan memang di sekolah-sekolah Katolik itu ya memiliki, ya kalau kita apalagi di perguruan tinggi Katolik ya, IPK itu tidak menjadi persoalan katanya. Tetapi kalau di pekerjaan atau sekarang lagi melamar PNS, itu penting IPK itu. Oke, kalau yang sekolah tinggi atau misalnya di universitas, jangan sampai IPK-nya di bawah 3 lah. Ya, apalagi yang jurusan-jurusan sosial. Tidak hanya jurusan sosial, tetapi jurusan eksak saja, misalnya teknik atau apa, kalau IPK-nya di bawah 3 ya tidak laku. Karena memang standar pendidikan itu ya. Saya ingat seorang guru itu ditolak di kota Pontianak, kawan adik saya tuh, PK-nya 2,5. Nangis minta ampun. Sekolah jauh ke Malang, PK 2,5. Karena yang diterima itu 2,7. Hanya beda 0, ya kalau 2,7 itu berarti sekitar 0,2 ya. Tapi untuk mendapatkan 2,5 ke 2,7 itu tidak gampang. Ya harus beberapa nilai B dan A untuk mencapai itu ya. Nah, mengapa penting itu? Ya, karena memang nilai itu dianggap sebagai bahan administrasi yang pertama untuk dilihat. Oke, kalau kita punya sertifikat nilainya A, ya itu ya pandai tidak pandai komputer. Kalau sertifikatnya A orang nggak pandai. Makanya banyak di kita itu, anak-anak kita itu kurang kursus. Kursus itu penting misalnya. Nah,
di perguruan tinggi itu ya, apalagi sekarang di kepresidenan baru ini kan dipisah ya. Saya tidak tahu bagaimana nanti karena pemisahan itu, tetapi saya pikir sih tetaplah. Nah, ketika kita sudah selesai dari kuliah atau kampus, hal yang utama itu yang harus kita lakukan adalah memang bersaing dengan sarjana lain dan tamatan-tamatan lain. Nah, itu nah, jurusan-jurusan itu nggak gampang ya untuk bersaing. Apalagi syukurnya di Kalimantan Barat ini banyak terserap di CU. Ya. Kalau nggak ada CU, wah susah kita. Ya. Makanya kalau IPK-nya tuh ya cukup makan itu bagus wira swasta aja lah. Belum apa-apa administrasi dicari 2,75 minimal. IPK-nya 2,74. Mau nangis, enggak bisa. Pak saya 2,7. 7 berapa? 74. Ya enggak bisa. 2,75. 2, Pak saya Pak 2,7 Pak, 7499 ya enggak bisa. Untuk dapat 9 itu mencapai 5 itu pasti harus ada nilai A atau B-nya kan gitu. Nah, itu. Nah, apa yang mau kita gambarkan ya dari itu sebenarnya kesiapsediaan kita. Ya, Tuhan itu akan menilai mana yang siap sedia, mana yang tidak siap sedia gitu. Persoalannya apakah kita siap dan sedia. Banyak orang siap tetapi tak sedia begitu. Ya kan? Kamu kerja di sana ya? Siap. Tapi ditempatkan di dalam hutan. Oh, tidak bersedia. Ya kan? Nah, ada orang yang sedia tapi tak siap. Saya bersedia Pak di hutan. Kamu tamatan apa? SMA Pak. Oh, tidak bisa. Yang dicari tamatan D3. Tidak bisa. Nah, jadi siap sedia itu adalah kemampuan dari diri sendiri untuk mendisiplinkan diri, baik dalam doa, dalam ibadat, dalam apapun. Dan juga kita bersyukur ya, Ananda ini sudah wisuda ya. Dan kita berharap banyak umat di lingkungan kita ini ya bisa wisuda ya. Jadi jangan sampai kita tidak mendorong orang-orang muda kita untuk menyelesaikan kuliah ya. Nah, jadi ada satu ya, dia udah tahu mau DO, orang tuanya berharap dia wisuda, ya, dia tidak wisuda. Kenapa tidak wisuda? DO. Kenapa DO? Tidak kuliah. Kenapa tidak kuliah? Banyak kegiatan. Kenapa banyak kegiatan? Ya, begitulah. Jadi ada alasan-alasan di balik itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu kebahagiaan bagi orang tua itu jika anaknya bisa selesai. Ya, betapa susahnya misalnya mengongkos anak itu, ya, bagi yang sudah merasa sih, ya, artinya itu berat. Apalagi dengan era persaingan sekarang ini, ya. Di sini kan banyak orang muda nih, ya, yang bakalan selesai. Tantangan kita di era kontemporer globalisasi sekarang ini, kalau kita tidak memiliki yang namanya teamwork atau jaringan, susah, sulit. Kita mesti nanti setelah selesai wisuda, mesti kita menjadi entrepreneur sendiri, gitu. Apalagi tinggal di kota seperti ini. Karena IKN, ya, saya sudah waktu dialog tahun lalu dengan Bappenas itu. Ya, gimana Pak, ada perlakuan khusus enggak untuk putra daerah? Mana ada Pak perlakuan khusus, dia bilang. Semua ini kan kita warga negara Indonesia ya. Kalau mau bersaing Pak, ya kan, minimal orang-orang lokal itu harus D3 minimal. Ya, itu kita harus ya minimal D3 Pak. Kalau SMA mohon maaf Pak. Ya kan? Sulit untuk bersaing apalagi di level-level misalnya ya nanti. Karena kita ini kan penunjang IKN. Jadi 5-10 tahun lagi ini bisa kita jadi penonton saja nanti, ya, kalau kita tidak bersaing di level itu.
Minimal D3 Pak, dia harus kuliah tuh anak-anak mudanya. Ini deputi yang ngomong tuh. Ya kan, waktu itu Monsinyur Agus ngundang dia. Nah, itu menjelaskan kepada anak muda supaya jangan hanya tamat SMA, apalagi tinggal di kota. Ya. Ada satu anak itu tinggal di tempat Bu Maria Kulam, dia UT. Dia bisa selesai 3,5 tahun, IPK-nya 3,6. UT. Ih, mantap kamu ya. Gimana kuliahnya? Biasa aja Pak, kerja gak tugas mau dulu. Oh. Kalau ulet tuh bisa. Tidak diperlukan orang yang cerdas atau pintar dalam kuliah, tetapi orang yang ulet kan gitu. Janganlah kerajinanmu kendor, hendaknya rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kan gitu. Nah, ini persoalan yang akan kita hadapi bersama, bahwa untuk mencapai itu ya. Nah, setelah selesai pun persoalannya masih banyak. Ya kan? Persoalan yang pertama, kalau kita memiliki di kampung itu, kita bisa memiliki lahan, jangan dijual. Karena ya, kita nih kalau menjual bisa jadi kita nanti seperti orang Indian di Amerika Latin atau Amerika Serikat. Orang Indian itu tidak ada tanah, habis dikuasai orang bule semua kan, diusir sana, diusir sini dan sebagainya. Dan ini persoalan-persoalan yang nanti akan kita hadapi, dilematis. Ya. Persoalan yang akan kita hadapi ya. Bisa jadi nanti kampung kita tuh sudah tidak ada lagi, musnah misalnya. Ya. Nah, ini persoalan yang kita akan hadapi. Karena persoalan di era globalisasi dan kontemporer ini, modal yang utama itu adalah kepemilikan lahan. Ada seorang bapak, dia cerita, dia orang Katolik, orang Dayak. Ya. Jadi dia memiliki lahan tuh 100 hektar. Banyak bener Pak lahan Bapak. Itulah katanya, saya ini beli katanya. Beli dari siapa Pak? Beli dari orang diri gak katanya. Awalnya Bapak berapa lahan Bapak? Lahan saya tidak banyak, awalnya 2 hektar ya. Lah, kok bisa 100 hektar Pak? Nah itulah katanya. Orang kita tuh belum apa-apa. Saya itu tidak akan membeli kalau dia tidak untuk sekolahkan anak dan misalnya istrinya sakit atau anaknya sakit. Oh gitu konsepnya. Kalau sekedar hanya beli sepeda motor, saya nasihati supaya jangan dijual. Ya kan? Satu sepeda motor bisa rusak 1 hektar, ganti sepeda motor. Kan sayang. Jadi akhirnya ya, kalau anak sekolah silakanlah katanya. Tapi itulah tadi katanya. Akhirnya mereka menjadi kuli di tanah sendiri. Nah, ini persoalan problematika yang akan kita hadapi. Dan ini menjadi sesuatu nanti akan ada jadi masalah nanti 5, 10, 15 tahun. Kalian yang generasi muda ini akan merasakan sulitnya untuk berkompetisi. Apalagi di era kompetisi ini, eranya sekarang orang pakai tombol ya, digital. Kalau tidak bisa menguasai digital, tidak bisa menguasai ya AI, ya tidak bisa menguasai artificial intelligence, selesailah sudah. Karena apa? Keterampilan-keterampilan itu sekarang nanti akan digantikan oleh robot. Kita lihat sekarang misalnya ya 3D printing, ya. Bahkan ada rumah yang dicetak dari printer. Ini bayangkan rumah dicetak pakai dari printer. Karena apa tadi? Tenaga kerja itu sudah diganti dengan robot. Dan ini persoalan-persoalan yang kita akan hadapi di dunia nyata 5, 10, 15 tahun, 20, 25 tahun. Nah itu kalau kita tidak siap siaga itu nanti selesai lah kita. Tetapi kita yakin dan optimis, Kristus Yesus itu selalu memberikan kita ya kehidupan yang nyata di muka bumi ini. Nah, maka marilah kita berpikir positif. Ya. Berpikir positif. Saya waktu di Bengkayang itu ya kurang lebih hampir mau 2.000 kali orang muda yang saya suruh ya. Ada beberapa SMA. Karena dia kan sampai ada satu kelas itu Katolik semua. Ya. Tapi itulah tadi, ketika Katolik semua, tidak semuanya bisa selesai.
Persoalannya apa? Persoalannya bukan masalah ekonomi juga, masalah moral. Ya. Nah ini persoalan yang akan kita hadapi dan akan menjadi momok di ini. Ya. Nah ini persoalan-persoalan klasik di orang muda kita itu. Persoalan moral, kemudian masalah narkoba. Ya. Narkoba sekarang justru ya peredaran narkoba itu sekarang tuh lebih trennya itu bukan lagi di perkotaan, di kota kabupaten. Ya. Jadi ada penyelundupan narkoba sekitar 30 kilo, ya, bukan keluar narkobanya, ya di dalam, ya di dalam. Kalau dari masuk dari misalnya dari Malaysia ke sini, kok bisa habis ke sini begitu? Nah itu siapa yang mengkonsumsinya kan begitu? Ya kami kemarin diberikan penjelasan oleh aktivis narkoba dari Kuskupan tuh, karena dia dapat akses dari BNN. Ini aneh Pak di Kalbar nih katanya, dia tidak keluar katanya. Ya di mana konsumsinya? Oh dia paling akhirnya dilihat di situ. Di Kota Pontianak ini tidak ada jalur aman, semuanya ya jalur kuning siaga, merah itu darurat, ada beberapa titik. Ya. Jadi tidak ada jalur aman, semuanya itu ya jalurnya itu kuning dan merah. Nah, ini persoalan. Ya. Nah, belum lagi kejahatan-kejahatan transnasional, ya kan? Ya sekarang ini kan kejahatan itu bisa kejahatan cyber, kejahatan dan sebagainya ya. Dan ini masalah yang akan kita hadapi di kehidupan kita. Makanya gereja mengajak kita itu untuk berkatekese digital. Sekarang jangan heran di TikTok para pastor itu mau tidak mau dia banyak melakukan pewartaan menggunakan TikTok, snack video, YouTube ya. Bukan untuk sok-sokan, tetapi memang di dunia digital itu ada orang paling banyak ada orang jahat, setengah jahat, ada orang baik. Nah, jangan sampai orang baik itu kalah di digital tuh. Algoritmanya ngejar. Misalnya begini ya. Kalau senang gosip, ya di TikToknya keluar gosip cepat ya, nggak perlu kita cari. Di Facebooknya keluar gosip gitu. Kalau senang misalnya game, ya di TikToknya keluar game, di YouTube-nya keluar game, ya. Kalau suka cerita horor, di Facebooknya keluar horor. Percaya atau tidak, silakan. Ya, tidak perlu kalian buka TikTok langsung horor kan? Loh, kita tidak pernah ini. Ya karena dia memantau kita. Artificial intelligence itu, ketika aktivitas digital kita itu dilihatnya. Tapi kalau kita misalnya senang dengan ceramah khotbah pastor, keluar TikToknya ceramah dan ini gitu. Artificialnya ngejar gitu misalnya kan. Kayak sekarang ini kan. Di TikTok tuh ada Yesus tuh bisa ngomong kan, Bunda Maria bisa, itu kan karena kemampuan AI-nya tadi tuh, ya. Yang jarang buka itu pasti tidak akan buka itu, gitu. Kalau misalnya suka cerita perselingkuhan, keluar dia. Algoritmanya baik di Facebook, di YouTube, dia tuh, ya. Bahkan WA sekarang itu dia langsung bisa nge-sharekan berita-berita yang ini. Nah, kita hidup dari algoritma itu, gitu. Ini persoalan yang akan kita hadapi dan tantangan bagi kita, challenge bagi kita. Ya. Dan ini mau tidak mau ya harus saya sampaikan, kebetulan banyak anak muda di sini kan. Ya. Persoalannya di situ. Ya. Nah berikutnya, mengapa Yesus mengatakan kita harus siap siaga? Ya karena kita dibaptis dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tugas kita adalah liturgia, pengudusan. Ya, karena kita dikuduskan oleh Kristus, makanya liturgia. Maka tantangan ke depan, apakah orang muda itu senang untuk ya, untuk misa, untuk bergabung di lingkungan, nah itu. Ya. Jadi ironis begitu. Ya, tetapi itu harus disampaikan begitu, suka tidak suka, like dan dislike. Ya. Doa Rosario banyak nanti ya, banyaknya orang-orang tua ya itu menjadi suatu hal yang lumrah lah ya.
lingkungan. Nah, maka kita bersukacita jika ada keluarga-keluarga mengundang kegiatan lingkungan, doa rosario di rumah, ya itu untuk membangun semangat kembali. Ya. Kemudian berikutnya kembali lagi ya, kita gereja yang bertumbuh. Kalimantan Barat ini menjadi objek yang seksi. Ya. Mengapa? Karena kita penyangga IKN, kita harus punya kompetensi, ya. Kemudian kita punya ini ya. Nah, bagaimana spiritualitas kita sebagai orang muda itu kan gitu. Moralnya bagaimana dan sebagainya. Nah, yang terakhir, marilah selalu kita berpikir positif ya, bahwa Kristus itu selalu menjadi kasih bagi kita. Ini mohon maaf, bahaya meninggalkan iman ini sesuatu yang menjadi momok. Tetapi kalau memang mau meninggalkan iman ya silakan saja kan. Nanti di akhiratnya akan ini gitu. Karena milik Kristus ya milik Kristus. Yang bukan milik Kristus ya akan ditampi kan begitu. Mengapa anak muda itu mulai kehilangan eksistensi jati dirinya ya? Karena tidak mau ke gereja. Misa seminggu sekali sulit. Ibadat lingkungan pun jarang. Dan ini persoalan problematika yang akan kita hadapi bersama. Satu persatu orang-orang mudanya meninggalkan gereja secara diam-diam, meninggalkan gereja secara terang-terangan ya karena jodoh katanya, yaitu ini persoalan. Karena tidak berpikir positif tadi, dia berpikirnya selalu negatif. Oh, enggak ada sih jodoh saya kan, orang Katolik itu katro semua, orang Katolik itu bangsat semua, penipu semua. Ini persoalan-persoalan yang harus kita dampingi banyak kawan kita. Lalu berkata inspiratif. Nah, inspiratif ini susah. Gimana tidak susah kan? Saya kadang bingung anak saya kan. Dia teriak-teriak, apa teriak-teriak nih? Ya kan, anjing digantinya anjir kan? Bingung kita. Kan kalian ya, sampai waktu itu saya di warung kopi itu, wah, ini ada generasi. Dia ngatakan anjing itu saya hitung sampai udah 100 kali kan. Saya lagi ngopi di situ ya. Berupa main game. Ya kan? Wah. Sekali ada bapak-bapak baby boomers, wah. Dia lagi rapat kan. Baru dia tahu bapak-bapak tuh suaranya keras kan. Kekompakan dalam bisnis. Terdiam anak. Baru kok tahu. Tahu tadi anjing 100 kali kena bapak-bapak ini 20 orang. Dia yel-yel baru dia tengah-tengah. Nah, ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Jadi kata-kata kita tidak inspiratif. Berikutnya bertindak produktif. Mari kita bertindak produktif. Ya. Belajarlah untuk bertani walaupun misalnya sudah kuliah. Ya. Belajarlah untuk menganyam, belajarlah. Karena begini, artificial intelligence itu dia tidak bisa ngejar menganyam. Ya. Seperti membuat manik-manik itu agak sulit ya artificial intelligence. Karena itu rumit, membutuhkan yang namanya ketekunan. Ya. Nah, jadi sulit ya artificial intelligence. Dia begini, kalau ya, dia itu keterampilan nganyam, keterampilan misalnya buat manik, keterampilan untuk yang itu tidak bisa. Dia tidak bisa. Mengapa artificial intelligence tak bisa? Karena itu butuh perasaan, taste. Nah. Jadi kalau kita ingin mengalahkan artificial intelligence, kita harus punya produktivitas. Ya. Dia tidak bisa tuh. Ya. Salah satu kelemahan artificial intelligence. Tetapi jangan sampai artificial intelligence itu diajarkan buat nganyam. Dia akan lebih bagus daripada kita. Makanya hati-hati juga, misalnya kita ya kalau punya kemampuan ya, itu bukan maksudnya jangan semuanya harus digital gitu, tetapi ya kita harus ini gitu ya. Aja itu tadi ya. Dia membantu kita silakan, tetapi itu tidak. Nah, untuk itu marilah kita memiliki produktivitas, siap siagalah kita dalam menghadapi tantangan zaman. Mari kita lanjutkan dengan doa rosario. Silakan. Dalam Al-Quran kita dan